Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube aku. Pekan lalu aku sudah menjelaskan mengenai analisis struktural dan semiotik sajak ya. Nah, pada pekan ini aku akan melanjutkan atau meneruskan, dan kita kali ini akan masuk ke sajaknya atau puisi-puisinya. Nah, yang pertama ada puisi dari Amir Hamzah. Yang pertama adalah puisi yang berjudul Padamu Jua. Nah, puisi Padamu Jua itu ditinjau dari judulnya menggambarkan tentang kembalinya seseorang yang telah lama meninggalkannya, berisi tentang pengakuan seorang kepada Tuhannya, tentang hamba yang mengadu soal kegelisahan, kesusahan, kegagalan, dan permasalahan yang berat, dan dia atau hamba ini sadar bahwa dalam hidup ini sudah ada yang mengatur, yaitu Engkau. Yang dimana Engkau di sini berarti yang maha kuasa ya, sang ilahi. Nah, si aku dalam lirik atau sajak puisi ini telah mengalami kegagalan cinta, tetapi dalam banyak makna, karena tidak disebutkan itu cinta dari mana, cinta untuk siapa, cinta kepada kekasihnya, kepada orang tua, atau kepada pekerjaannya mungkin ya. Nah, dalam kelemahannya dia itu mengaku bahwa segala sesuatu yang pernah ada akan kembali kepadanya, dan dia pasrah menerima semua keadaan yang telah diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, puisi yang berjudul Barangkali. Secara semiotik, pilihan kata-katanya dalam sajak ini menandai suasana percintaan yang romantis, karena sesuai dengan hayalan si aku tentang kekasihnya yang dia banyak menggunakan majas metafora dan dikombinasikan dengan fungsi bunyi, irama, dan ulangan-ulangan bunyi menambah intensitas kegembiraan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini banyak pengulangan-pengulangan ya. Selanjutnya adalah puisi dengan judul Hanya Satu. Sajak ini menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh mengenai perahu yang ia buat atas perintah Allah. Jadi sudah tahu ya kisah tentang Nabi Nuh. Mungkin teman-teman yang teman-teman muslim atau teman-teman yang beragama Islam sudah tahu ya tentang kisah yang dimana Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah untuk membuat sebuah perahu di tengah gurun. Nah, dan yang akan selamat itu karena kan akan ada badai. Nah, di puisi ini juga diceritakan seperti itu. Karena ada badai, jadi diperintahkan, dan yang selamat dari badai itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau percaya akan tujuan. Kenapa sih Nabi Nuh ini sampai membuat itu, kan ada yang tidak percaya. Nah, kemudian salah satu yang selamat itu adalah keturunan Ibrahim yang mempunyai keturunan Isa dan Muhammad yang berabad-abad sampai sekarang, bahkan itu sering dipertentangkan atau sering selalu membuat pertikaian gitu ya dari abad ke abad. Namun bagi si aku, dia tidak menurut dia tidak ada yang lebih penting selain bertemu dengan Allah secara langsung. Nah, secara singkatnya, manusia oleh penyair itu ditunjukkan di bagian 1 bahwa manusia hanya mengetahui atau mengenal tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi pada bagian kedua, penyair itu mengemukakan kerinduannya kepada Tuhan agar bisa dekat seperti Musa di puncak bukit Tursina. Jadi si aku secara konkret itu ingin berjumpa kepada Tuhannya sendiri dengan matanya sendiri, dan tidak hanya mengenali lewat kebesaran-kebesarannya. Nah, yang keempat atau yang selanjutnya adalah puisi atau sajak yang berjudul Tetapi Aku. Sajak ini bercerita tentang pertemuan aku dan Tuhan yang terjadi hanya sekejap mata. Begitu singkat, jadi sekilas lah. Nah, di sini si aku itu diceritakan sudah sangat lemah, dan saat itu ia melihat kehadiran Tuhan yang sudah bertahun-tahun ia cari, dan pada sajak ini Tuhan itu dikiaskan sebagai mutiara jiwa, dan kiasan dan juga diksi yang digunakan itu atau dalam sajak ini memperkuat suasana kegaiban pertemuan antara si aku dengan Tuhan yang berikutnya adalah puisi yang berjudul Sebab Dikau. Ini bisa teman-teman lihat di sini ya, Sebab Dikau. Sajak ini memiliki makna bahwa hidup itu sesungguhnya tak ada artinya bagi manusia, karena hidup ini adalah kesia-siaan, sebab manusia hanya boneka yang dimainkan oleh Tuhan sebagai dalangnya. Jadi ada kata aku dan engkau, itu aku, si penulis dan juga kekasihnya, dan dalang itu adalah Tuhan gitu. Jadi karena manusia hanya boneka yang dimainkan oleh Tuhan sebagai dalangnya, jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan si aku dan kekasihnya itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, karena semua itu bergantung pada kehendak dalang atau Tuhan. Jadi banyak ironi yang digunakan yang menyenangkan namun hanya kesia-siaan sebab hanya dipermainkan. Jadi berikutnya adalah Turun Kembali. Dalam sajak ini dikemukakan ide bahwa manusia itu tidak bersatu dengan Tuhan. Manusia itu hamba, sedangkan Tuhan itu penghulu, maharaja. Manusia itu hidup di bawah lingkungan Tuhan. Manusia itu dapat hidup senang berkat karunia Tuhan. Dan ide ini merupakan sanggahan terhadap pendapat kaum sufi yang menyatukan manusia dengan Tuhan. Dan hal ini tidak sesuai dengan kenyataan menurut pendapat si aku, sebab kenyataan si aku itu selalu di bawah kekuasaan Tuhan. Aku hamba, engkau penghulu. Jadi menurut si aku itu tidak bisa dipersatukan antara Tuhan dan hamba, karena hamba ya hanya hamba, dan Tuhan itu punya kekuasaan terhadap hambanya. Ya, seperti itu. Nah, yang ketujuh adalah insaf. Pada puisi insaf merupakan sebuah kiasan terhadap keadaan penulis yang merasakan sebuah kegundahan hati dan ketakutan akan dosa-dosanya, sehingga dia tidak mampu mendengarkan hidayah dari Tuhannya. Nah, jadi insaf itu kan berarti dia mengakui atau dia sadar gitu atas segala dosa dan kesalahan-kesalahannya. Tapi dia sadar juga bahwa atas hal itu dia akan sangat susah untuk bertaubat atau mengetuk pintu surga. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir ini Astana Rela. Jadi pokok pikiran sajak pada
Astana Rela ini adalah bahwa tidaklah mengapa si aku dengan kekasihnya tidak berjumpa atau hidup bersama di dunia, sebab si aku itu yakin bahwa nanti mereka akan bersua di surya, berdisuda atau di Astana Rela. Jadi dalam sajak-sajaknya ini tergambar adanya pertentangan antara dua hal yang dunia dan akhirat. Hidup di dunia penuh kesedihan, kekecewaan, cedera, cerca, dan tidak abadi. Sedangkan hidup di akhirat penuh kepuasan, kebahagiaan, kedamaian, dan keabadian. Jadi ini yang bisa saya sampaikan mengenai sajak-sajak Amir Hamzah. Jika ada kesalahan bisa diluruskan di kolom komentar. Saya Nur Aiza dengan NIM 1905076028. Mohon undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.